Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi dan informasi di kelas 911 SMP 9 Palembang. Nah, ini Mem Yunita sedang ada di kelas untuk mengajar di SIP 2. Besok sudah PJJ, jadi ini adalah terakhir. Mem Yunita banyak yang akan dibicarakan di kelas 911 ini. Tetapi karena situasi dan kondisinya tidak memungkinkan, ya lewat video ini saja ya berikan. Yang pertama itu adalah tentang Alkena itu ditunda sampai ada pengumuman resmi kembali. Silakan masuk, Rifa, masuk. Ya, masuk duduk. Sampai waktu ada pengumuman resmi dari sekolah tentang Alkena kembali, ya, biasa diumumkan. Yang kedua tentang PJJ. Besok rencananya pelajaran mulai besok lewat PJJ, jarak jauh kembali, karena memang situasinya banyak yang demam, yang terkena COVID, ya, karena mungkin banyak penyebabnya. Terutama kalian ini yang ikut ekstrakurikuler itu kan capek, makannya tidak teratur, tidak disadari, menurunkan daya tahan tubuh sehingga mudah sekali kena flu, demam, dan penyakit-penyakit lain, ya. Oleh sebab itu Mem pesan untuk yang terkena demam, sakit, ya, itu semakin sakit semakin banyak makannya. Begitu juga minumnya, walaupun kalau orang sakit kan biasa pahit, ya, nggak mau makan, ya. Tapi kita harus memaksakan diri bahwa saya sakit, saya lawan dengan imun dari badan saya sendiri dengan cara makannya yang banyak, ya, tidak banyak tapi sering gitu. Nah, itu ya, makan caranya gitu. Tapi harus dari niat, dari hati itu harus makan, harus minum. Jangan kita menyerah. Biasanya kalau ini menyerah, aduh nggak mau makan, udah tidur aja, lemes, tambah lemes dia, tambah ngedrop, karena dia daya tahan tubuhnya tidak kuat untuk melawan penyakitnya. Jadi jalan satu-satunya adalah melawan penyakit itu dengan makan lebih banyak dari biasanya. Untuk apa? Untuk menaikkan imun tubuh kita supaya bisa melawan penyakit yang datang ke tubuh kita. Itu makanya kalau kita kena COVID, ya, Mem pernah kena COVID itu waktu musim-musimnya kena COVID. Ya itu tadi pahit, kalau makan itu sakit rasanya kan, penciuman tidak ada, pokoknya badan tuh dingin semua, itu rasanya COVID. Mem tahunya itu, ya, tidak lemas gitu, ya, badan tuh kayak dimandiin air es itu, dingin, gigit, padahal nggak ada AC nggak dinyalain, gigil gitu. Nah, tapi Mem percaya untuk menyembuhkannya hanya satu, untuk menaikkan imun tubuh kita itu harus makan. Jadi dalam sakit-sakit itu kayak tenggorokan itu kan sakit, ya, kalau lagi kena ya apapun, ya, nggak enak gitu, pahit lah. Makan dipaksa-paksa pokoknya dipaksa-paksa. Nah, secara tidak langsung dengan cara itu, imun kita di dalam itu dibantu dengan makanan-makanan, nutrisi-nutrisi yang kita makan dan kita minum. Itu alhamdulillahnya dia bisa melawan penyakit dan segera sembuh. Jadi tidak perlu diisolasi. Tapi kalau yang pasrah, lemes, tambah ngedrop, diisolasi hanya mengandalkan infus. Bayangkan, infus, isolasi, tidak ada perawat yang datang. Kalaupun pakai perawat datang hanya sesekali, ada waktunya jam. Itu pun kalau tidak 2 kali, hanya 2 kali sehari, itu hanya 2 kali atau 3 kali. Nah, tambah ngedrop kan karena mengandalkan infus. Kalau infusnya macet, nah itu yang biasanya tidak tertolong seperti itu. Jadi Mem pesan bagi sekarang musimnya mungkin lagi seperti ini, ya, kitanya harus menyadari sendiri bahwa kalau kita sakit apapun itu, kita harus makan lebih banyak daripada tidak sakit. Olahraga teratur. Ya, olahraga teratur kalau sudah kuat, ya, olahraga teratur. Udah sehat, olahraga teratur. Itu untuk mencegah. Ya, tapi kalau sudah terjadi, makan dulu yang banyak. Aduh, kayaknya mau mual, stop. Nanti kalau udah enakan lagi, makan lagi. Sering gitu caranya, sedikit tapi sering. Nah, diatur-atur, yang penting ada masuk supaya dia kuat
melawan penyakit itu ya, pesen mem ya buat yang lain. Istirahat yang cukup, dirasa-rasa, jangan pasrah loh. Kalau sakit itu jangan pasrah, aduh tambah lemes, tambah lemes benar. Kita harus semangat. Apa yang kita lakukan? Makan, minum, selimutan, tidur, usahakan tidur gitu. Jadi cukup, jadi kuat imun tubuh kita itu. Tuh ya, misal kalau yang terkena penyakit, apapun penyakitnya. Baik. Yang ketiga, ini Mem kan sedang mengisi, paling lambat itu Februari ini, mengisi nilai raport dari semester 1 sampai semester 5 ya. Nah, semester 5, kelas 1, kelas 2, kelas 7, 8, 9. Nah, banyak yang ngasih itu pengetahuannya aja, padahal yang dimasukkan itu pengetahuan dengan keterampilan lengkap. Pengetahuan keterampilan kelas 7 semester 1 pengetahuan keterampilan. Kelas 7 semester 2 pengetahuan keterampilan. Kelas 8 semester 1 pengetahuan keterampilan. Kelas 8 semester 2 pengetahuan keterampilan. Kelas 9 semester 1 pengetahuan keterampilan. Nah, itu karena kita mau PJJ, tolong difoto aja. Difoto, dikirim ke Mem. Karena Mem walaupun kalian tidak masuk, Mem tetap bekerja, masuk di sekolah tetap ya. Dan kalau misalnya udah kumpul rapotnya nggak usah dikirim lagi. Ya itu tadi nih yang sudah Mem ini kan ya, Mem kemarin nulis yang belum dengan yang sudah. Jadi yang belum itu siapa, yang sudah itu siapa. Ada yang sudah masuk, ada yang belum. Kan ada 30, hanya 4 orang yang sudah lengkap. Yang sudah lengkap itu hanya 4 orang. Yang lain belum, makanya Mem kok belum ya. Padahal Mem suruh kumpulnya sudah lama disuruh, tapi belum. Nah, yang sudah itu kalau nggak salah Abiyu, Tabita, Natasha, Tasya, itu yang lainnya banyak yang belum, hanya 4 orang yang sudah lengkap itu. Yang lainnya pengetahuannya yang belum, dipoto aja yang lengkap ya. Nanti yang ini yang belum. Nah itu tolong segera karena kita Februari terakhir. Mem juga kerjanya kan sambil mengajar, sambil ini gitu ya. Jadi diangsur-angsur sama Mem, tapi yang sudah langsung selesai sama Mem. Jadi segera aja, jangan ditunda-tunda. Oke. Nah itu yang ketiga. Yang keempat tentang ini apa namanya, nilai tugas ya. Nilai tugas itu tugas 1, tugas 2, tugas 3 dan tugas 4 terakhir itu tentang bangun ruang ya. Nah kebetulan kan kita 9-11 ini Bangun ruang tuh yang kemarin itu. Nah, tugas pertama tolong dicatat ya. Tugas pertama itu adalah mencatat YouTube 10 beserta ringkasannya minimal 5 baris. Satu YouTube itu apa yang ditonton, ringkasannya apa yang kamu dapat diringkas dari situ. Nah, itu kalau sudah judul dan ringkasannya sudah dibuat di buku, itu difoto, kirim lewat WA. Nah, yang kedua itu masih tugas 1 ya, masih tugas 1. Yang kedua itu adalah nge-share di antara 10 YouTube itu 1 aja dipilih ke 3 orang teman, saudara, siapapun untuk membantu subscribe Mem ya. Karena kalau bukan kalian, siapa yang bantu Mem untuk mensubscribe dan menonton? Karena Mem membuat YouTube itu memang tujuannya untuk kalian. Makanya banyak video itu arahnya ke kalian dibandingkan ke Mem ya. Kecuali kalau hal-hal tertentu baru Mem. Seperti sekarang nih Mem. Karena memang Mem yang sedang mengumumkan ya, biar kalian jelas. Terus tugas pertama itu YouTube share 3 orang yang belum pernah share, yang belum pernah subscribe ya, yang belum pernah. Kalau yang sudah jangan lagi. Terus like 1 aja, komen 1 aja, gampang kan? Itu tugas pertama. Tugas kedua itu adalah volume bangun ruang. Mencari volume bangun ruang itu tugas kedua. 5 soal. Di mana Mem soalnya? Soalnya ada di YouTube yang tentang materi volume bangun ruang yang membuat. Tugas kedua. Tugas ketiga adalah mencari luas permukaan bangun ruang yang membuat di YouTube-nya itu juga di bagian belakang YouTube-nya itu ada tugasnya 5 soal juga. Nah, yang terakhir yang keempat itu adalah membuat bangun ruang dan jaring-jaringnya. Jadi bangun ruang itu Mem sudah buat tentang jaring-jaring,
kalian lihat di belakangnya itu ada tugasnya ya, membuat sedang dengan ukurannya. Nah itu dari tugas 4 itu membuat bangun ruang. Nanti difoto, udah dibuat nih, dijejer. Nah, habis itu difoto seperti mem nih. Ini dijejer nih bangun ruangnya. Nah difoto di belakang bangun ruang itu. Jadi gini boleh, gini boleh, gini boleh. Yang penting bahwa itu buatan kalian sendiri gitu loh. Dan kalian membuat itu sebagai bukti fisiknya. Nah, kan ada kemarin kubus ya 20 cm ya, sisinya tuh 20 cm karena kebesaran, mem kurangi jadi 10 cm saja sisinya. Yang 20 cm kebesaran. Bukan, kalau yang dipegang itu 1 sampai 20. Iya. Jadi kalau misalnya lebih dari 30 kan kebesaran ya, makanya buat 10 cm aja khusus untuk kubus ya. Nah itu. Jadi tolong dibuat nanti seperti itu tugasnya. Sudah itu yang keempat ya, sudah 4 bangun ruang ini. Setelah itu Mem mau tanya, kemarin kan ada yang belum bayar tentang masuk itu Dion belum bayar. Dia udah ada catatannya katanya besok. Ternyata besok kemarin Mem ke rumah sakit ya, pas baliknya itu kan memang udah habis waktunya cuma 1 jam. Terus ini yang besok lagi, ini yang belum ya, Raditya itu yang belum bayar. Dah, berarti apa yang sudah menjelaskan kepada kalian tolong dikerjakan, jangan ditunda-tunda biar semuanya selesai beres ya. Jadi tidak menumpuk tugas-tugas kalian itu langsung dikerjakan. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa lewat WA ya. Jadi harus transparan sama Mem nih. Mem juga ngasih nilai juga transparan, siapa yang duluan mengumpulkan nilainya A, siapa yang belakangan nilainya B, kan transparan dan objektif. Mem tidak memilih-milih ini si A Mem suka, si B nggak suka, enggak, semuanya sama, tergantung kalian mengerjakan tugas atau tidak gitu ya. Oke ya. Ada waktunya 1 jam tugasnya ya. Nah jadi apa ada pertanyaan? Nah ya tunggu dulu. Nah pertanyaannya apa Natasha? Nah untuk info SMA ya, itu untuk SMP 9 itu bisa kalian masuk ke SMA mana saja yang kalian suka. Tidak ada batasan-batasan. Nah khusus SMP 9. Mudah-mudahan apa yang kalian inginkan, SMA yang kalian ingin masuk itu bisa kalian masuk dengan baik dan lancar dan bisa diterima. Amin ya rabbal alamin. Oke. Saya info pendaftaran SMA 6 belum ada ya, Bang? Ya belum, biasanya nanti bulan Maret ya, deket-deket Maret itu sudah mulai, karena kita kira-kira April itu sudah mulai ada ujian-ujian pengumuman segala ya. Sudah belum? Biasa 17 tuh Februari. Sudah ada. Cara ngitung nilai-nilai rapotnya gimana? Ya. Untuk nilai rapot itu yang perlu diperhatikan adalah 5 pelajaran, yaitu matematika, ya, IPA, IPS, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah 5 pelajaran itu tidak boleh kurang dari nilai 88 kalau SMA 17. Kenapa? Karena mereka memang memilih nilai tertinggi. Yang dipilih nilai tertinggi, nggak mungkin dia ngambil nilai terendah. Ya nggak, logika kan? Dari SMA SMP 9 paling banyak diterima di SMA 17. Tapi dengan syarat nilainya memang harus tinggi. Paham? Ya, karena semua SMP 10 juga kepengen ke situ. SMP 1 juga pengen ke situ. Bukan kita aja yang pengen ke situ. Tentu saja mereka memilih yang terbaik. Gak mungkin mereka memilih yang tidak baik. Seperti SMP 9. SMP 9 juga merupakan SMP yang memilih muridnya yang terbaik. Walaupun zona ya,
tapi pasti memilih yang terbaik nilainya. Zona juga harus dilihat dulu nilainya. Iya, walaupun zona milih pasti yang terbaik. Nih ada 2 orang misalnya, yang satu nilai matematikanya A, yang satu nilai matematikanya B, pasti yang dipilih yang A dong, gak mungkin yang B. Logika aja seperti itu. Nilai kalian dari kelas 7 sampai kelas 9 pun dilihat yang terbaik tentunya. Makanya kenapa guru-guru kok pada cerewet banget minta tugas-tugas, karena mereka mau membantu kalian supaya nilainya A. Sama dengan Mem juga ingin kalian itu nilainya A matematika semua, sehingga bisa masuk SMA mana saja yang kalian pilih. Apalagi Mem kan wali kelasnya kalian, pengen bantu pasti, nggak mungkin nggak bantu. Tapi ketemu sama guru-guru yang tertentu yang tidak mau membantu, itu kalian harus hati-hati. Ya ada guru-guru yang tertentu yang tidak mau ngasih 70 dia, padahal kita mintanya 85 paling rendah, dia 70. Itu ada memang guru-guru yang seperti itu. Kalau kalian tidak pandai-pandai beradaptasi, kena tuh. Walaupun hanya satu guru yang seperti itu atau 2 guru, tapi perlu diwaspadai. Lebih baik kita bersakit-sakit dahulu, mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas, ya, absensi seperti sekarang nih absensi, ya, mengerjakan tugas. Lebih baik bersusah-susah dahulu, tapi bersenang-senang kemudian. Kita mau masuk apapun gampang. Tuh. Oke ya, ada pertanyaan nggak? Iya, pokoknya kalau sama Mem Yunita gampang. Ya, yang penting kerjakan aja tugas tepat waktu aja, aman. Jangan sampai ditagi-tagi gitu, bahaya. Ya, semua guru juga seperti itu sih. Udah kebaca gitu loh bagaimana cara mendapatkan A. Yang penting kumpulkan tugasnya tepat waktu, A pasti. Apalagi PJJ kan. Nah, dipermudah maksudnya. Tapi yang dipermudah itu jangan disepelekan. Nanti kalau disepelekan kena rugi. Ya. Ada banyak contoh ya. Mem ketemu waktu kelas 8-nya dia nilainya 70. Kan kasihan ya. Kelas 9 mau masuk SMA 17, nilai 70 mana diterima, nggak boleh syaratnya. Nah itu seperti itu kan sayang, maksudnya penyesalan itu belakangan. Oh iya ya, kenapa kemarin nggak mengumpulin tugas ya, padahal gampang tugasnya tuh, cuma ngumpulnya aja karena dia merasa sepele. Kan sudah dibilang Alkena itu nanti ada pengumuman resmi, nggak usah dipikirin. Nanti kalau sudah waktunya umumin kayak tadi ya, kelas 9-11 hari Selasa foto Alkena di sekolah gitu. Tapi kalau sekarang ini karena belum lihat situasi kondisi ya, jadi sabar aja ya, harus maklum karena situasi kondisinya seperti ini. Guru-gurunya sekarang itu sedang disuntik booster vaksin ketiga supaya lebih kuat, dan kalian pun guru-gurunya kalau sudah suntik kan lebih aman. Nanti semuanya juga pasti akan seperti itu, kita ngikut aja. Oke ya, jadi mohon dimaklumi ya nak ya. Oke, apa ada pertanyaannya yang mau ditanyakan, Ival? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Pasah? Nggak ada. Natasha? Nggak ada. Tabita? Oke, siapa tuh? Tasya. Iya, Tasya. Ya, Mem juga senang sih kalau anak Mem ini semuanya masuk SMA 17 atau masuk SMA 6, SMA 3. Ya, senang Memnya. Anak-anak jadi berhasil semua tuh, Memnya juga senang. Mem Yunita masih ingat saya enggak? Siapa ya? Saya Ayu katanya. Ayu sekarang di mana? Jadi dokter di Rumah Sakit Usin. Alhamdulillah. Itu guru. Guru tuh menganggap kalian tuh seperti anaknya. Kalau berhasil tuh bangga. Walaupun tidak diberi apa-apa ya, tapi tetap kayaknya kalau anaknya berhasil tuh ikut senang gitu, ikut bangga. Ya enggak? Dokter Natasha, Dokter Tasa, Dokter Tabita. Tidak harus jadi dokter ya. Dokter nggak mau jadi pasang, kamu jadi dokter. Jadi apapun, yang penting kalian
cita-citanya tercapai ya. Mau jadi apa terserah, yang penting tercapai cita-cita yang diinginkan. Itu kita guru tuh senang banget, orang tua juga bangga bisa mandiri ya. Demikianlah materi kita pada hari ini. Tolong diperhatikan apa yang sudah Mem berikan.